Oke, selamat datang di podcast asal-asal kita. Halo Bu Rotu dan teman-teman yang nanti akan menonton di video kita nantinya. Perkenalkan, nama saya Kevin Leonardo dari Ilkom 1, NIM 22M10024. Halo Bu Rotu dan teman-teman, perkenalkan saya Nathanael Pastika Eratno dari Ilkom 1, NIM 22M10003. Oke, nah seperti yang sudah ditugaskan Bu Rotu, kita akan membuat podcast tentang joyful learning. Nah, tentunya kita tidak sendiri di sini. Saya dan teman saya Nael ditemani dengan dua guest star kita yang khusus. Kita datangkan jauh-jauh dari YSKI. YSKI SMA Kristen YSKI kan. Kita kasih aplaus dulu. Mari kita mulai dari Bapak guru kita yang sangat ganteng ini. Silakan Pak, diperkenalkan dulu. Saya memperkenalkan diri ya? Iya, silakan Pak. Oke, nama saya Prima Adi Kurniawan, NIM 007. Saya alumni James Bond. Nggak punya NIM, tapi saya ngajar di SMA YSKI, saya mengajar bahasa Indonesia. Udah berapa lama Pak ngajar? Kurang lebih 700 tahun. 7 tahun saya mengajar di SMA YSKI. Kurang lebih. Nah, ini salah satu guru favorit saya. Beliau ini guru yang apa-apa spontan uhuy. Betul-betul spontan uhuy. Sekarang gantian ya, kalian yang spontanin kita gitu. Kita ya sih, bener sih. Kalau perkenalan dulu, Iya. narasumber. Perkenalkan, nama saya Angelina Elizabeth dari SMA YSKI. Sekarang saya berada di kelas 12 Oke, jurusan? IPS. Nah, kita bahas tentang Joyful learning. Jadi joyful learning kan terbagi dari dua kata nih Pak, joyful sama learning. Jadi joyful menyenangkan, learning pembelajaran. Jadi kurang lebih apakah joyful learning ini sudah pernah Bapak tetapkan selama mengajar menjadi guru di Baik, saya sebagai guru ya berarti ya, betul ya kalau kita ngelihat merujuk dari kata joyful adalah menyenangkan, learning adalah belajarnya. Tentu kata itu tidak hanya dipakai untuk anak-anak tapi juga gurunya. Jadi menyenangkan itu dua sisi. Nah, yang harus dibahas adalah bagaimana kita mendefinisikan kata menyenangkan. Karena kebetulan saya mengajarnya adalah bahasa Indonesia. Tentu kita harus mengupas bagaimana anak-anak itu menyenangkan dan bisa belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah hubungannya dengan komunikasi. betul sekali. Berarti kita harus belajar komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran itu tidak hanya satu arah. Jadi tidak hanya saya ke anak, tapi anak pun juga harus memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Nah, kalau dari penjelasan saya itu, saya mengambilnya sih simpelnya, yang menyenangkan adalah ketika anak itu juga diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan guru. Karena dalam pembelajaran kalau tidak ada komunikasi ya tidak akan terjadi pembelajaran. Jadi simpelnya menyenangkan dengan diberikannya hak anak-anak untuk tetap bisa berkomunikasi. Ini nih guru spontan nih saya. Spontan, ini udah baca ini tadi. Makasih ya. NG itu diajar juga ada sama Pak Adi? Iya, diajar. Tetap bahasa Indonesia kan Pak? Tahu. Masih ya? Oh iya Masih toh? Saya pikir ganti ya. Oh, enggak. Mandarin gimana? Geografi. Oh iya, Mandarin. saya pikir Mandarin. Loh, geografi apa? Hah? Enggak. Wah, Beda jurusan. Beda. beda jurusan. Oke. Nah, selama NG diajar Pak Ade, menurut NG sendiri, Pak Ade itu gurunya Wah, gimana? ini tiba-tiba langsung dikasih ini ya. Testing. Iya, testimoni ya. Nah, Pak Ade ngajar Di-judge tuh ini ya. seru. Pak Ade kalau ngajar seru karena nggak cuman menerangkan materi, Pak Ade itu juga kadang banyak cerita-cerita, tapi tetap berhubungan sama materi. Jadi menurut aku sendiri, Pak Ade udah menerapkan joyful learning. Oke, ini Sudah saya chat sih tadi. cuma bibit ya Pak? Udah. Kalau nggak bahaya ini. Arahnya melenceng. Oh maaf ya. Dikat Makanya nanti. kalau testimoninya terlalu baik gitu. Saya udah direkam tadi. Ini sesuai nggak ini briefing ya? Pak, setelah COVID, Bapak kan berarti sudah mengajar 7 tahun, berarti mengajar setelah COVID sekitar 2,5 tahun. Iya betul. Nah, selama 2,5 tahun ini Bapak waktu online gitu, Bapak apa yang Bapak lakuin ngajarnya? Jadi
biar ada pendekatan, bagaimana cara mendekatnya Pak Dani? Oke. Tentu itu sesuatu yang baru karena itu dirasain bukan hanya saya tapi hampir semua, bahkan semua guru, semua anak-anak. Karena kita terbiasa belajar itu harus ada pendekatan gitu. Pendekatan itu bisa melalui bahasa, bisa melalui secara seperti ini. Kita bicara kalau tidak terbatas berarti ada hal yang bisa kita tahu, ada muncul rasa empati. Tapi ketika mulai ganti online, nah kita terbatas di situ. Adanya jeda yang cukup panjang membuat pembelajaran yang seharusnya berjalannya sesuai yang mungkin saya harapkan juga joyful learning itu, tapi ketika mulai berada di situasi seperti itu, mau nggak mau kita harus kayak oke, kita harus adaptasi. Bagaimana kita tetap menerapkan situasi yang biasa di sekolah, kita pindah mereka di rumah. Nah itu yang menjadi tantangan bagi saya terlebih guru, dan itu sangat sulit. Dan apakah bisa menjadi joyful learning sesuai temanya? Itu dikembalikan ke anak-anaknya, karena situasi di sekolah itu nggak sama dengan situasi di rumah. Anak punya masalah sendiri di rumah, ada orang tuanya, sedangkan kita yang ngajar di sekolah, kita ngajar di depan laptop dan nggak ketemu orang-orang. Pasti berbeda, tentu berbeda sekali. Dan itu adalah situasi yang cukup sulit bagi semuanya. Bagi saya sulit sih. Benar. Ya bisa dikatakan sangat sulit Pak. Karena oke, kalau misal murid mendengarkan akan mudah dalam pendekatan itu, tapi kalau muridnya seperti saya waktu SMA hobinya tidur kan waktu online, Itu sebelumnya nggak mau lihat itu. sepertinya sama. Jadi kalian seirama ya, saya sendiri betul. Benar. Kalau misal ada yang nggak ngerjain tugas atau gimana, itu gimana Pak penanganan Bapak? Oh ya, dulu saya justru tugas itu jadi masalah anak-anak ya. Betul Pak. Betul. Karena saya yakin dikasih tugas pun akan lebih cenderung untuk tidak mengerjakan karena mereka nggak bisa dipantau secara langsung. Jadi saya biasanya tidak meninggalkan tugas. Benar. Pengalaman testimoni Iya. Di Indonesia tuh kayak nggak pernah ada Guru tugas. sama saya perlu. Bukan. Guru perlu belajar juga dari guru yang lain. Benar, betul. Saya juga belajar dari teman-teman. Maksudnya saya belajarnya dari anak-anak juga. Sekali lagi belajar itu nggak satu sisi, jadi ada dua sisi, dua arah. Yang dibutuhkan itu. Maka sering sekali saya nggak ninggalin tugas, tapi saya sering kali langsung bertanya jawab. Jadi situasi itu sudah bentuk dari pembelajaran. Terus untuk NG waktu online mendengarkan apa enggak nih? Nggak tuh. Kok malah boros. Ditanya. Beberapa pelajaran ya dulu kan aku masuk SMA itu langsung online ya, jadi lumayan sesuatu yang baru juga karena pelajaran-pelajaran di SMA itu jauh beda sama SMP karena udah ada penjurusan segala macam dan ada mata pelajaran yang memang baru kayak sosio atau geografi itu kan nggak ada di SMP nih. Nah sampai SMA ternyata ketemunya online itu sempat kaget. Jadi kalau beda-beda pelajaran sih. Yang menurutku aku suka pelajaran ini ya, aku memperhatikan dengan baik. Kalau yang membosanin ya jujur Tidak. tidak. Waktu bahasa Indonesia memperhatikan Oh, apa enggak? memperhatikan. Saya tapi nggak ngajar loh kelas 11 ya. 10 iya. 10 iya. 10 iya. 11-nya enggak. Karena di depan gurunya Iya. langsung, makanya Iya. menjawab memperhatikan atau Enggak. gimana? Sudah Tapi selesai emang briefing tadi iya. aja sih. Tapi emang iya sih kalau bahasa Indonesia kan dulu termasuk yang seru karena Pak dia caranya mengajar ketika online itu nggak bosenin. Ada tisu nggak sih mulai terharu? Nggak perlu ya, oke. nggak bosenin bapaknya kan ada guru yang bikin ngantuk kalau ketika online itu. Nah kalau Pak Adi ini enggak. Karena Makasih ya, muridnya diajak ngobrol. Oh iya tuh. Meskipun lupa ini. meskipun waktu online agak susah ya Pak, bener ya? Susah banget. Waktu Enggak agak tapi susah banget. banget ya. Iya. Pengalaman sendiri kan saya juga dari YSKI, alumni YSKI, dan dulu sudah berapa tahun ya Pak saya diajar Pak Ade ya? 3 ya kurang lebih Pak. Kalau IPA hanya setahun tuh. Vin. Soalnya Pak, Iya. pas tahun Pak. Gimana? Lo kan aku pas Pak Ade itu Kelas lu nggak ketemu. oh OSIS ya Pak dulu. Iya, ketemunya Ya. OSIS ya. Dan Pak Ade itu guru yang bisa dibilang sangat friendly, sangat approach ke murid-murid. Nah, Serius. Jangan nangis dong. nangis Pak. Udah nih bocor nih bawahnya. Bocorin ke bawah ya. Ya itu salah satu
kelebihan yang bisa tak bilang kelebihan dari Pak Ade. Cara Pak Ade nge-approach ke murid. Meskipun waktu di online, Pak Ade itu tetap ada effort, ada upaya buat nge-approach ke murid. Meskipun kendalanya apa Pak? Biasanya Pak? Jaringan ya, sinyal. Jaringan, sinyal. Paling sering. Sering banget. Itu belum paling sering. Dua paling sering tidak direspon sama murid. Iya. Setiap menyapa emang saya nggak butuh disapa balik karena kayak ribet gitu loh. Yang penting sudah menyapa gitu kan. Paling kalau on cam apa Pak? Iya. Udah. Nggak ada suara-suara. Tapi kalau kita membahas sinyal tuh bener susah Pak. Jujur aja ya Pak. Kalau misal wifi mati di rumah karena listrik mati, kalau di rumah saya itu sinyal kota data itu juga ikut mati Pak. Oh iya benar. Ikut drop juga ya berarti ya. Nggak bisa diandelin semua berarti. Tapi Kak, misal Angie nih, menurutmu sendiri joyful learning itu gimana? Kalau Kan tadi dari Pak Ade ya kan? Oh iya, kalau menurutku sendiri joyful learning itu ketika di pembelajaran murid juga sama-sama merasakan oh pelajaran ini menyenangkan ya, jadi bukan ya aku malas pelajaran ini deh, hari ini ada pelajaran ini aku malas. Kalau joyful learning sendiri yang pasti kan baik dari guru ataupun ke murid sama-sama merasakan gurunya nyampeinnya ke guru juga senang, gurunya nyampein ke anak ke muridnya senang, muridnya juga merasa gurunya nggak cuma sekarang. Biasa kayak gitu tergantung dari cara mengajar ya Pak. Dari betul. cara mengajar yang pastinya kalau memang guru itu sendiri cara mengajar yang menyenangkan, pasti kan anak-anak akan ngerasa oh gurunya seru, aku suka pelajaran ini gitu karena gurunya menyenangkan. Menurut Bapak, apakah guru zaman sekarang udah menerapkan joyful learning? Selain Bapak nih ya. Karena kalau menurut Angie, Bapak sudah melakukan joyful learning. Tapi kalau guru-guru lain apakah sudah? Ini kayak terlalu subjektif nanti. Karena kelasku udah sering protes-protes saya udah tahu sih keluhan kelas tuh kayak aduh kayak gitu. Ya, termasuk kelasku. Kembali lagi ya kalau setiap guru tuh pasti punya standar untuk mengajar gitu dan mereka sudah dibekali dengan penguasaan materi yang mereka pelajari. Artinya ya disiplin ilmunya itu kayak kamu udah jadi komunikasi ya kamu udah tahu kamu akan bicara materi apa. Cuman terakhir adalah sekali lagi banyak orang yang dia belajar untuk dirinya sendiri gitu. Dia hanya mau berfokus pada dirinya sendiri. Tapi kita juga perlu tahu bahwa kita harus membuka bahwa sumber pembelajaran itu nggak hanya dari buku atau dari kita, tapi dari orang lain. Nah, ketika kita mau buka, artinya kita mau terbuka dulu untuk anak ini mau apa sih? Dan tidak semua orang memiliki satu persepsi yang sama tentang joyful learning. Mungkin di anggapan orang lain joyful learning itu ya ketika saya sudah menyampaikan materi dengan sungguh-sungguh, semua sudah saya jelasin, bagi dia udah menyenangkan. Itu joyful learning karena semua sudah sesuai dengan materinya. Tapi mungkin ada yang dia nggak terlalu mengupas banyak hal, tapi esensialnya adalah mereka menyenangkan ketika belajar. Tapi semuanya sama-sama standar untuk dia mendapatkan materi. Jadi menurut saya kok hanya perspektif aja ya untuk joyful learning-nya. Jadi nanti takutnya itu jadi kayak perasaan aja, perasaan seneng sih gitu. Tapi perasaan seneng kan jangan lupa ada yang nggak suka juga. Bukan berarti saya ngajar seneng terus anak-anak semua seneng. Belum tentu, bagi saya sih enggak. Gitu. Kan Angie kan udah ngerasain bedanya belajar offline sama online kan? Online itu berapa tahun? Kelas 10 sama 11 setengah ya. Iya, betul. 11,5. Nah, menurutmu secara pembelajaran online sama offline kan ada bedanya nih. Pembelajaran kan bisa juga kamu suka sama tidak suka. Gimana cara ngatasimu biar bisa tetap suka meskipun pembelajaran itu tidak yang kamu suka? Kan dari sabu paksa juga gitu loh. Ini kalau offline apa? Dua-duanya. Kalau dulu pas online itu gimana ya? Pokoknya ngerjain tugas. Iya, itu. Kalau online itu kalau udah ketemu sama pelajaran yang menurutku kurang aku suka, walaupun nggak suka tapi tugasnya tetap nggak boleh dilupain ya. Karena nanti gimana pun seenggak sukanya aku sama pelajaran itu, tugasnya tetap harus dikerjain. Tapi kalau lagi pas pelajarannya itu
tetap mendengarkan tapi sambil melakukan hal Sambil lain. nyambi. Sambil lakuin hal yang lain. Kalau lagi offline aku lebih kayak ya ngikutin aja gurunya aja, walaupun aku nggak suka ya gurunya lagi nerangin atau nyuruh nyatet, itu tetap dilakuin. Nah, tapi gitu udah buat kamu jenuh atau apa gitu? Ya Kan juga sih. meskipun kamu ngikuti itu kan juga bisa dibilang itu kayak paksaan tuh buat dirimu sendiri gitu. Ada solusi buat kamu mengatasi paksaan atau kejenuhanmu itu Ada. ada apa misalnya? Aku tarik kursi ke meja teman. Oke. Jadi biar bisa. nggak kalau di kursi kan sekarang duduknya sendiri-sendiri. Jadi apa kalau kayaknya tadi jenuh apa enggak, itu kan aku duduk sendiri, jadi pasti ngerasanya Bosan. bosan, diam-diam sendiri gitu. Jadi biar cara ngatasinnya juga itu aku biasanya narik kursi ke meja teman atau enggak ya nyatet Narik bareng meja di guru situ. juga? Enggak, Oh, kursi. Saya pernah itu. Kursi guru. Kursi guru ya. Nah, itu seru. Usil banget ya ternyata. Gak pernah Pak. Pernah ya? Nah, jadi salah satu cara ngatasinnya itu sih, karena kalau udah sama temen kan, apalagi ketemu temen yang dia niat nih, jadi sama-sama bisa lihat catatannya juga. Berarti memanfaatkan teman. Iya, enggak juga sih, tapi ketika Lebih ke arah sana. Iya, ada yang bisa nyatet apa gitu. Pak, kalau di GSK itu ada komunitas-komunitas gitu. Komunitasnya ada. Ada. Iya. Menurut Bapak Nah, yang kalau awalnya. komunitas atau join organisasi di lingkungan SMA apakah penting Pak? Mendukung joyful learning atau enggak? Oh, baik. Di sudut pandang guru ya. Iya. Kalau karena komunitas itu kan sebenarnya juga di bawah OSIS, dan waktu itu saya juga masih mendampingi OSIS. Kalau saya sebagai guru, otomatis saya kan nggak ngajar semua sekolah nih, nggak semua ngajar semua siswa. Komunitas itu membantu sih, kayak jembatan antara guru dengan siswa. Kalau misalkan saya nggak ngajar, tapi saya tahu di komunitas kayak Kevin ini dulu kelas 10 saya nggak ngajar ya karena dia IPA. Tapi karena dia di OSIS dan dia juga terlibat di beberapa komunitas, saya mengenalnya melalui itu. Jadi komunitas itu join bagi anak-anak itu sangat membantu sekali untuk mereka mengembangkan diri dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Jadi lingkupnya itu nggak hanya itu aja, nggak hanya kelas, tapi juga orang-orang yang di luar kelas itu. Gitu. Ada pesan nggak Pak untuk teman-teman yang lagi nonton? Oke, ini buat siapa sih nontonnya? Buat Selain dosen, mungkin teman-teman kepo ya kan? boleh. Pesannya mungkin karena ini masih dengan tema joyful learning ya. Sebenarnya yang saya butuhkan adalah bukan hanya guru sih yang harus menerapkan ini. Jadi kalian pun juga harus menerapkan buat diri kalian sendiri. Karena kan kalian juga masih belajar ya. Kalian masih mengejar ilmu gitu. Karena ilmu itu harus dikejar dengan senang juga gitu. Kalau dikerja dengan senang, menurut saya yang sulit pun juga jadi enteng. Kalau menurut saya itu. Jadi kejar aja sih semua yang mungkin lagi seneng kamu kerjain aja dengan penuh sukacita, itu pasti akan membantu sekali buat. Oke, tadi pesan dari Pak Adit. Nah, sekarang ada dari NG pesan buat teman-teman kakak kelasmu berarti. Ya, semua nih lah yang nonton. Kok buat kakak kelas? Takut dia. Sekarang adik kelas nih kakak kelas ya. Ya maaf ya. Aduh. Apa ya? Pesan kalau buat kakak kelas berarti ya. Ya. Segak sukanya itu sama mata pelajaran tetap dijalanin, walaupun gurunya mungkin nggak enak atau nggak suka sama pelajaran, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau buat guru apa ya? Ada gurunya. Enggak. Ada guru. Saya nggak dengar kok. Yang ini pasti lagi tutup telinga. Mahasiswa ini. Waduh, Mas. Masih. Ya bener sih, beneran, Pak. Malah tua saya. Kalau buat guru menerapkan joyful learning itu penting ya. Jadi kalau dari gurunya sendiri cara mengajarnya memberikan, walaupun dia nih ngajarnya sambil cerita tapi materinya tetap tersampaikan, itu kan menyenangkan ya. Jadi murid-murid yang mendengarkan juga tertarik, nggak bosan kalau lagi di kelas, pasti dengerin, nggak yang tidur gitu. Jadi kenapa ya? Ya bener sih. Jadi menerapkan joyful learning itu penting biar yang diajar, baik yang mengajar juga sama-sama mendapatkan respon yang baik, dan yang diajar mendapatkan
Yang apa? Coba lanjut. Udah mau selesai. Yang diajar mendapatkan materi dari gurunya itu sendiri dengan baik. Wes, pirang menit? Sudah lama sekali ini. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. 20 menit? Lebih sepertinya. Waduh, editingnya banyak. Oke. Ya, itu sedikit pembicaraan kita tentang joyful learning. Kita kasih terima kasih dan applause dulu buat dua guys. Terima kasih. Pak Ade dan Kenji. Ya, tanpa memperpanjang waktu dan mengambil waktu Burotu dan teman-teman yang lebih lagi, kita tutup saja podcast hari ini. Mungkin ada podcast kedepannya, saya kurang tahu apakah ada tugas seperti ini lagi, tapi tetap joyful learning, kita tetap Harus joyful, harus. tetap semangat, tetap senyum dan tetap Bahagia. bahagia. Spontan ya. Oke, saya Kevin dan teman saya. Nael. Oke, kita tutup podcast hari ini. Terima kasih. Bye. Mati-matiin. Terima kasih, Pak. Berapa menit?